Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai materi teks berita. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, ketua kelas dulu menyiapkan kepada saudara Nurul. Silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian semua. Jangan ada yang ribut. Dengarkan dulu, Ibu akan mengabsen kalian semua. Nurul. Oke. Nur Amelia. Oh, hadir. Oke. Suci Fitria. Hadir. Oke. Hijrah. Haikal Saputra. Alfa ya. Muhammad Reski. Alfa. Oh, Alfa juga. Muhammad Walid Ramadan. Sakit. Selanjutnya Nur Anissa. Baik, jadi ketua kelas Nurul, tolong yang Alfa ya, tolong konfirmasikan kenapa temannya Alfa ya. Baik, selanjutnya kita melangkah pada pelajaran hari ini, yaitu membahas mengenai teks berita. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada pertemuan pada hari ini. Jadi, yaitu mengidentifikasi unsur teks berita, mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar inti yaitu menyimpulkan isi berita, mengembangkan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Yaitu tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, menentukan ciri umum teks berita. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur teks berita. Yang keempat yaitu menentukan struktur teks berita. Jadi keempat ini kita akan membahas pada pertemuan kali ini, yaitu mendeskripsikan pada teks berita. Baik, pada pelajaran hari ini kita belajar mengenai yaitu teks berita. Baik, sebelum Ibu menjelaskan mengenai teks berita, mungkin dari anak-anak apakah ada yang tahu pengertian dari teks berita? Oh iya, saya persilahkan Suci Fitria. Oh iya, betul yang dikatakan oleh Suci Fitria, bahwa teks berita adalah tulisan yang mendeskripsikan informasi kejadian yang bersifat aktual atau faktual. Betul yang dikatakan oleh Suci. Selanjutnya mungkin ada anak-anak ingin menjelaskan mengenai teks berita lagi? Sudah tidak ada. Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks berita. Betul tadi yang dikatakan oleh Suci Fitria bahwa teks berita adalah yang mendeskripsikan informasi mengenai kejadian faktual atau aktual. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bahwa teks berita ialah laporan mengenai kejadian
atau peristiwa yang faktual, yang baru dan luar biasa sifatnya. Jadi, sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan. Itu juga bisa dikatakan bahwa dapat disebut mengenai teks berita. Jadi teks berita yaitu teks yang membuat informasi tentang kabar atau pemberitahuan tentang sesuatu hal yang disampaikan secara langsung oleh pembicara atau pembawa pesan melalui radio dan televisi. Itu. Ibu ulang ya. Jadi, teks berita yaitu teks yang mengenai informasi tentang kabar atau pemberitahuan tentang sesuatu hal yang disampaikan secara langsung oleh pembicara atau pembawa pesan atau melalui radio dan televisi. Itu. Baik, selanjutnya yaitu pada ciri-ciri teks berita. Jadi ciri-ciri teks berita ada 5. Yang pertama yaitu kejadian itu merupakan suatu fakta. Jadi pengertian dari kejadian itu merupakan suatu fakta artinya kejadian yang berlangsung dalam imajinasi atau berdasarkan cerita yang tidak jelas kebenarannya, tidak layak dan tidak dapat dijadikan berita. Jadi bahwa berita bukanlah sebuah karya fikasi yang berlandaskan imajinasi si penulis. Selanjutnya yang bagian kedua itu kejadian itu baru. Pada pengertian kejadian baru yaitu suatu peristiwa yang terjadi bukan yang lalu, tidak mempunyai nilai lagi sebagai sebuah berita yang layak disiarkan kecuali berita merupakan ulasan dan pengembangan latar belakang. Selanjutnya yaitu ketiga, luar biasa. Artinya peristiwa atau kejadian yang jarang terjadi dan mengherankan merupakan bahan berita yang baik. Selanjutnya bagian keempat yaitu skala dan persengketaan. Jadi pengertian dari keempat ini artinya sesuatu yang berupa persengketaan seperti persengketaan negara atau provinsi menarik menjadi berita. Apalagi persengketaan itu merujuk menjadi berperangan. Contohnya dalam lingkungan diri sendiri. Biasanya terjadi pada lingkungan kita sendiri yaitu biasanya ada persengketaan menjadi peperangan semisalnya antara orang tua kita atau saudaranya juga, seperti merebutkan sengketanya itu. Maka kita bisa buatkan berita mengenai kejadiannya sebuah kejadian itu. Selanjutnya yang kelima yaitu sesuai dengan selera dan minat konsumen berita. Jadi pengertian yang terakhir ini mengenai ciri-ciri yaitu suatu berita yang baik dan patut menjadi berita diputuskan setelah mempertimbangkan kesesuaiannya dengan minat dan selera pembaca atau pendengar berita tersebut. Selanjutnya sebelum melangkah pada unsur-unsur berita, mungkin ada anak-anak yang ingin ditanyakan mengenai dari ciri-ciri teks berita.
Bagaimana? Saudara Suci Fitria, Nur Amelia, Nurul. Oh. Baik, selanjutnya kita melangkah pada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berupa informasi penting dan informasi yang tidak penting. Jadi, dalam ilmu jurnalistik ini atau ilmu persutrakabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus berita, yaitu adanya 5W tambah 1H. Jadi 5W tambah 1H itu apa? What? Contoh dari what atau apa, yaitu contohnya apa peristiwanya. Apa peristiwanya. Yang kedua, wow. Wow itu siapa. Jadi contohnya yaitu siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang ketiga itu where artinya di mana. Contohnya yaitu di mana terjadinya peristiwa itu. Ya, selanjutnya bagaimana. Mengapa. Mengapa. Contohnya itu mengapa peristiwa itu terjadi. Yang terakhir bagaimana. Contohnya yaitu bagaimana proses terjadinya pada peristiwa itu. Jadi itulah unsur-unsur dari teks berita mengenai dari jurnalistik, yaitu adanya 5W tambah 1H. Yang tadi Ibu jelaskan itu apa, wow, bagaimana, kapan, itu beserta tadi contohnya yang saya jelaskan. Jadi mungkin dari anak-anak mungkin ada yang ingin dipertanyakan mengenai unsur-unsur berita yang tadi saya jelaskan. Ya, baik, selanjutnya yaitu struktur berita. Baik, sebelum Ibu jelaskan mengenai struktur berita, mungkin dari anak-anak ada yang ingin menjelaskan mengenai struktur berita, atau mungkin ada yang tahu mengenai struktur berita. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai struktur berita. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai struktur berita. Jadi, struktur berita unsur-unsur berita yaitu adanya kepala berita, adanya tubuh berita, adanya ekor berita. Kepala berita itu sangat penting pada bagian struktur berita, karena kepala berita itu dia yang menyusun atau yang mengarahkan anak-anaknya. Tubuh berita pun ini penting mengenai struktur berita tersebut. Ekor berita juga penting. Jadi ketiganya ini sama-sama penting mengenai struktur berita. Baik, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai teks berita Ibu tadi jelaskan. Baik, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai
Ibu akan menyimpulkan pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang isinya mengenai segala hal yang terjadi di dunia ini, yang berupa fakta dan tulisan di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, dan diunggah di situs atau di media sosial. Itulah kesimpulan dari teks berita. Ibu akan menutup pelajaran pada hari ini. Sebelumnya, pada pertemuan akan datang, Ibu kalian semua membuat teks berita mengenai yang Ibu tadi jelaskan. Jadi tugas kalian ini yaitu membuat berita, dikumpul pada minggu depan atau akan datang. Jadi tugasnya yaitu membuat berita sesuai pada pelajaran pada hari ini. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini, cukup sampai di sini hasil pertemuan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.